Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kakak media kampus IAIN Kediri. Kembali lagi di program Sakura, Sharing Komunitas Nusantara. Seperti biasa ya teman-teman, di program Sakura ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber dari komunitas-komunitas di wilayah Kediri. Dan untuk komunitas kali ini yaitu komunitas Bonsai Adventure. Dengan program Sakura kali ini membawakan tema dengan judul Tanamkan Kepedulian dengan Peduli Lingkungan. Bersama saya Mas Chandra Kinasi dan narasumber kita hari ini ada Mas Febi dan juga Mas Bi. Halo Mas, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, salam sehat, tetap semangat tentunya. Alhamdulillah. Ini Mas juga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas ini mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mengenai komunitas Bonsai Adventure ini seperti apa gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di komunitas Bonsai Adventure ini adalah komunitas bonsai, bisa dikatakan petani bonsai juga, petani bonsai yang dinaungi di suatu area desa. Jadi anggotanya pun pemuda, mayoritas pemuda dari seluruh desa Grogol ini, Bapak. Oke, berarti komunitasnya emang masih pemuda-pemuda. Pemuda, mayoritas pemuda. Orang tuanya nggak ada? Ada. Jadi persentasenya begini, 70% pemuda, 30% lansia. Oke. Gitu. Meskipun Lansia, ya bapak-bapak. Bapak ikut. Jadi kami di sini belajar dan juga budidaya mengenai tanaman bonsai. Oke. Untuk awal mula berdirikannya komunitas Bonsai Adventure ini itu gimana? Kok bisa tersirat? Sirat juga tersurat. Oke. Jadi berdirinya ini 2 tahun yang lalu. Lebih tepatnya 21 Agustus 2020. Masih baru ya? Masih baru dan bisa dikatakan ini masih tahap balita. Jadi di sini ada beberapa kejadian yang cukup unik dan juga berkesan lah bagi kita dan teman-teman. Ini sebenarnya efek positif dari corona juga. Efek positif dari corona juga. Oh iya, 2020 awal mula COVID muncul. Awal gencar-gencarnya COVID. Okay. Jadi 2 tahun yang lalu itu gencar-gencarnya COVID, kita kan ada 2 hal yang memicu untuk berdirinya grup ini. Yang satu di sini dulu awal pembebasan pembangunan bandara ini. Itu faktor pertama, faktor kedua ada juga COVID. Jadi semua pemuda di sini kan awalnya pekerja lepas harian semua. Jadi ketika COVID semua dirumahkan. Ngumpul, cangkruk gitu. Akhirnya ada beberapa tanaman di area pembebasan bandara ini, pembangunan bandara, dan kita cari kegiatan ngambil tanaman-tanaman itu untuk ditanam lagi kan. Tanamannya itu diolah kembali. Dari tanaman endemik lokasi di sini, misalkan kayak seperti pohon serut, pohon teri janjang, sejenis bahan-bahan bonsai itu kemudian sama pemuda di sini itu dimanfaatkan menjadi bahan dongkel untuk diolah menjadi bonsai. Berarti tidak hanya tanaman bonsai ya yang di sini, yang di komunitas ini. Banyak tanaman penghijauan juga mulai dikembangkan pada saat ini. Jadi dulu teman-teman kan itu dirumahkan semua. Ngumpul di satu tempat yang namanya Rumah Suwung. Omah Suwung namanya. Rumahnya memang tidak berpenghuni. Omah Suwung ngumpul di situ tiap sore, cangkruk bahas tanaman itu, tapi masih belum ada keilmuan. Jadi bisanya nanam tapi nggak bisa hidup, berarti itu mati terus gitu. Berarti awalnya cuma iseng-iseng aja emang. Ya, cuma ngambil tanaman bekas-bekas proyek itu, diambil, dibawa pulang, ditanam, tapi belum ada keilmuan sama sekali. Nanam selang 2 hari 3 hari tanamannya kering gitu terus. Oke, tapi luar biasa sih masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah, bisa bertahan. Oke, untuk selama dari tahun 2020 nih sampai tahun sekarang, jenis tanaman apa aja yang dibudidayakan di Bonsai Adventure? Di Bonsai Adventure untuk bahan bonsai, untuk bahanan bonsai kita budidaya dua sesi, dua bentuk. Yang satu bahan bonsai, yang satu bahan untuk penghijauan. Jadi untuk yang bahan bonsai kita produk andalan kita di Asam Jawa. Asam Jawa juga teman-teman juga mengembangkan produk-produk juga yang dari impor. Semisal ada Kimeng, ada Saing Simbur, juga banyak jenis sancang, Kaliandra juga ada. Kalau
untuk tanaman yang penghijauan kita mulai merambah ke pule, ada terang besi. Alhamdulillah terang besi mulai panen dan sudah habis juga. Terang besi. Pohonnya gede, biasanya untuk penghijauan. Pohon penghijauan untuk tanggul-tanggul sungai itu, yang segini-segini ukurannya. Gitu. Berarti budidaya bonsainya udah semua jenis ada. Alhamdulillah, 50% ada sih. Oke, untuk kegiatan sendiri dari komunitas Bonsai Adventure ini itu apa aja gitu? Oke, jadi ada beberapa kegiatan dari komunitas Bonsai Adventure seperti kegiatan rutin bulanan itu. Jadi kita mengadakan sharing session. Di situ kita melatih antara anggota tuh untuk membuat bahan bonsai itu menjadi tanaman yang standar kayak yang ada di kontes-kontes seperti itu. Jadi setiap bulan 1 kali itu ada pertemuan. Itu pertemuannya setiap Selasa malam. Di situ ada beberapa anggota membawa pohonnya dan mengolah bahan bonsai tersebut seperti itu. Itu kegiatan bulanan. Kemudian ada juga kegiatan tambahan biasanya yang sering kita lakukan itu untuk mengasah dan juga untuk menambah ilmu kita. Kita itu sering juga mampir dan juga belajar ke guru-guru waktu kita pernah sekolah kemarin. Jadi ada selama periode pembentukan Bonsai Adventure ini sendiri, itu sama desa itu ternyata disupport juga. Jadi sama Pak Lurahnya itu mumpung ada dana untuk kegiatan desa, jadi di situ dilimpahkan kepada, salah satunya dilimpahkan kepada kegiatan Bonsai Adventure. Itu jadi kami itu difasilitasi untuk disekolahkan, sekolah bonsai itu. Makanya dari yang kemarin sama Mas Yogi tadi disebutkan, ketika di awal kan kami masih bagaimana mengolah tanaman ini kan menghidupkan saja kan masih belum bisa gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dari sekolah itu diajarkan banyak sekali tentang ilmu pengolahan dan nanti pembudidayaan bahan bonsai itu sendiri. Nah, itu kegiatan yang dilakukan ketika di sela-sela kegiatan rutinan. Ada juga kegiatan berikutnya itu kita juga mengikuti beberapa undangan untuk kontes. Jadi di bonsai itu sendiri kan ada yang namanya kegiatan kontes bonsai yang sifatnya skala nasional ataupun skala lokal. Biasanya kami juga diundang sama rekan-rekan kami yang berada di Nganjuk, Jombang, Blitar, Tulungagung. Nah, untuk mengikuti kegiatan kontes yang diadakan sama mereka. Begitupun mereka juga ketika kami melaksanakan kegiatan pameran seperti skala nasional ataupun lokal, mereka pun juga berpartisipasi. Itulah dari komunitas yang kecil itu bisa raket banget Mbak Sarah. Antar provinsi, antar kota, seperti itu kolaborasinya sangat luar biasa. Jadi bonsai ini udah termasuk mendunia juga ya? Kalau mendunia. Jadi kan asal bonsai sendiri itu kan berasal dari Jepang kan. Tapi sebelum Jepang memulai itu peradaban bonsai itu ceritanya dari Cina. Jadi sama pedagang Jepang itu diadopsi sehingga menyebar ke seluruh dunia sampai saat ini. Berarti benar-benar banyak ya kegiatannya. Kegiatan. Setiap bulannya berarti teman-teman itu dari pihak anggota disuruh kayak mengolah lagi mengasah kemampuan ya dari bonsai itu sendiri. Nah, itu kegiatan formalnya Mbak. Kalau informalnya kita sering ke lahan bareng. Jadi waktu saya pulang kerja, teman-teman pulang kerja, di situ sore-sore ayo bersihin bareng, merawat bareng. Jadi kekeluargaannya sangat luar biasa di situ. Juga sering mengadakan, kita kerjasama juga dengan masyarakat sekitar dan pihak perhutani untuk reboisasi penghijauan gitu. Berarti responnya udah baik banget ya di masyarakat. Alhamdulillah. Oke, respon terbaik dari masyarakat dari untuk komunitas ini itu kayak gimana nih? Responnya tentunya di sini yang pasti efek yang utama itu mengurangi pengangguran pasti itu. Oh iya, tingkat pengangguran tentu berkurang dengan adanya kegiatan ini juga. Kan kita motivasi pertamanya untuk dari desa itu dukungannya supaya bisa memutar roda perekonomian juga, membantu memutar. Meskipun jadi kata pepatah Jawa itu begini. Jadi orang Jawa itu pernah bilang meskipun bonsai ini gak iso marek, tidak bisa menyambung. Oke. Jadi dari
kegiatan-kegiatan tersebut kan udah disebutin anggota-anggotanya. Berarti termasuk banyak ya anggota di komunitas bonsai ini. Alhamdulillah banyak. Jadi kalau sampai sekarang yang tergabung insya Allah 60-an. Kurang lebih 60-an. Jadi mayoritas diisi sama pemuda yang range usianya itu di sekitar 20-an sampai 30-an. Habis itu sisanya 40 sampai maksimal. Kalau Mbak itu berapa? 60 atau 70? Lebih. Hampir 60-an lebih ada. 60 ada salah satu mentor juga di sini. Salah satu mentor juga. Yang istilahnya menjadi perannya juga sangat luar biasa ketika di awal-awal untuk pembentukan komunitas ini. Oke, untuk dari kegiatan bonsai itu sendiri, manfaat pribadi dari Mas Febi atau Mas B sendiri setelah mendirikan selama ini gitu? Yang pasti tidak jauh dari tujuan dari berdirinya bonsai banjir. Yang pasti bisa menambah pundi-pundi pemasukan lah. Terutama itu kita tidak bisa mungkir itu ya. Pertama, yang kedua di bonsai itu kita dituntut bersabar. Yang pasti dari pribadi saya sendiri bisa lebih, alhamdulillah bisa lebih sabar dalam menanggapi segala hal itu. Terutama itu mau nggak mau kita harus sabar kalau main bonsai itu. Soalnya nanamnya juga gitu. Iya, kita kan butuh berlomba dengan berpacu dengan waktu juga. Terus dari kan banyak pemuda ya katanya umur 20-an itu biasanya kan anak pemuda sekarang kan udah males-males kalau diajak komunitas-komunitas tuh gimana cara menariknya biar bisa gabung gitu. Oke, jadi sebenarnya itu kita nggak maksain untuk menjadi seorang atau sebuah anggota. Yang penting kalian suka dulu di sini. Jadi beberapa teman-teman di sini tuh memang hobinya kan rata-rata kesenian juga, kesenian, terus mereka juga suka dengan hal-hal kayak perawatan, kayak burung, terus tanaman. Ya, kalau kalian suka di situ, nah kalian bisa diseriusin di sini, mumpung ada wadah, bisa saling tukar-menukar informasi. Kalau memang sudah nyaman beneran, udah itu baru kita action dan bisa berjejaring dengan orang-orang yang lain juga seperti itu. Itu mayoritas anggotanya dari sini sendiri atau ada dari luar gitu yang tergabung? Anggota yang tergabung di sini mayoritas 80 sampai 90% ini kan dinaungi satu desa Grogol itu. Mayoritas dari satu desa Grogol. Jadi tersebar di semua dusun. Tapi ada yang 10% juga anggota yang dari luar Grogol juga. Berarti emang dari satu desa itu sendiri. Satu desa itu sendiri. Okay. Kalau mengadakan kegiatan nih, apakah ada hubungan relasi dengan pihak lain gitu? Kalau mau mengadakan kegiatan gitu. Oke, ya semisal kayak tadi kegiatan bersifat formal ataupun informal itu jelas selalu melibatkan orang lain bukan cuma komunitas saja. Begitupun instansi, masyarakat, semua orang-orang tuh terlibat di sini. Misalkan aja kayak kegiatan kemarin reboisasi, otomatis kan kita kolaborasi sama pihak perhutani, sama masyarakat yang tinggal di sana, petani hutan juga, kemudian sama orang-orang di sekitar sini. Misalkan kita masyarakat di sini bingung, ini pupukku seperti apa? Nah, maka dari itu kita dibantu mengolah, manfaatkan limbahnya seperti itu. Jadi banyak sekali kolaborasi antar masyarakat ataupun pihak-pihak yang lain ketika kita butuh sama atau kita berjejaring dengan orang lain seperti itu. Berarti emang dukungannya juga udah banyak ya. Alhamdulillah. Udah banyak. Dari lingkungan masyarakat, dari anggotanya sendiri, juga dari alhamdulillah desa juga cukup mendukung dengan adanya kegiatan ini. Juga dari komunitas-komunitas besar yang sudah berdiri dulu sebelum desa Equator juga alhamdulillah mendukung juga kegiatan ini. Baik, untuk harapan ke depannya komunitas bonsai adventure ini gimana? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya harapannya sederhana saja sih. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan kita bisa tumbuh baik seperti itu aja. Gitu. Kalau dari Masnya sendiri? Kalau harapan saya tidak jauh beda ya sama Mas Brian tadi ya. Harapan saya tetap kita bisa memberikan efek yang positif minimal di lingkungan sekitar kita. Gitu. Kalau anggota sendiri nih, tadi kan dari satu desa, misalkan
kalau udah ikut-ikut event acara-acara, otomatis kan dari desa lain kan tahu ya, oh desa Grogol ini bonsainya maju, terus kepingin gabung, gitu gimana? Kita sangat terbuka, Mbak. Oh, terbuka. Jadi ada beberapa anggota kan dari desa lain, seperti kita punya teman yang sangat istilahnya sangat sangat royal sama komunitas kita. Jadi kan di ceritanya dulu kemarin dia juga pernah ikut kontes di salah satu event di Nganjuk. Dia kan kontesnya udah level tinggi dan levelnya sudah tingkat nasional. Itu dia pernah dapat piala di situ kan, Best in Show. Tapi dia tetap bangga sama atribut ini, dan kita. setiap dia ikut pameran dia selalu mengenakan atribut dari kita. Gitu. Jadi satu seseorang ini alhamdulillah juga cukup membantu perkembangan dari Banser itu sendiri. Dan kita juga seperti yang sudah dibilang, kita welcome. Berarti semuanya ya. Misalkan Imas mau belajar sama teman-teman yang di sini boleh kok. Ketika mungkin lain kali ya. Jadi kesimpulannya begini, dari kita untuk kita. Kesimpulannya begitu. Oke, terakhir nih Mas ya, mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin kepo lebih dalam lagi atau ingin gabung di Bonsai Adventure Grogol, ada media sosial yang perlu di-spill gitu. Oke, untuk media sosial kita masih menggunakan aplikasi Facebook. Nanti teman-teman bisa add di Bonsai Adventure Grogol. Jadi teman-teman ya yang mau gabungan di Bonsai Adventure langsung aja hubungi Facebooknya di Bonsai Adventure Grogol ya. Atau mungkin bisa langsung ke WA. Nomornya ada di sini. Nanti nomornya saya cantumkan di sini. Oke. Ya, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di sini. Iya. Nomornya 081 Iya. 217 384 116. Iya, nanti ditulis ya di bawah. Untuk basecampnya kita juga, untuk basecamp sendiri kita juga di sini tempatnya di Tanjung Baru ini. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman, sedikit perbincangan Imas dan juga narasumber tentang komunitas Bonsai Adventure yang sangat-sangat bermanfaat ya pastinya bagi lingkungan, bagi penghijauan dan juga pastinya mengurangi pengangguran juga gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Imas sampaikan. Sebelumnya Imas ucapkan terima kasih kepada Mas Febi dan juga Mas B ya, karena sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Nah buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus program Sakura Sharing Komunitas Nusantara di channel YouTube kita Kakak Media Official. Dan cukup sekian, Imas Condrafinasi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.